Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan belajar dari rumah untuk mata pelajaran IPA, yaitu materi perkembangbiakan. Pada minggu yang lalu kita sudah melaksanakan ulangan. Nah, pada video kali ini Pak Guru akan membahas ulangan yang kemarin sehingga bisa dijadikan koreksi apabila jawaban anak-anak masih ada yang salah. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, langsung kita ke pembahasan ulangan IPA materi perkembangbiakan. Perhatikan dengan baik. Nah, soal yang pertama. Risma anak yang rajin. Setiap hari dia pergi beribadah tepat waktu dan berjamaah di masjid. Dia memiliki tubuh yang kuat, badan yang sehat dan bugar. Setiap hari dia menyempatkan diri untuk berolahraga minimal 15 menit sehingga dia memiliki sel sperma yang sehat yang dihasilkan oleh. Nah, di sini ada 4 pilihan: testis, testosteron, ovarium, dan vagina. Sel sperma ya, kuncinya ada di sini ya. Sel sperma. Ini ya, sel sperma. Berarti jawabannya adalah ya betul, testis. Jawabannya adalah testis. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bunga pada tanaman yang memiliki benang sari atau putih saja, jadi ini hanya salah satu ya. Bunga tersebut dinamakan bunga titik-titik. Di sini ada pilihannya sempurna, tak sempurna, dualisme, atau indah. Jawabannya adalah tidak sempurna. Kalau sempurna itu berarti bunga tersebut punya dua-duanya, yaitu benang sari dan putih. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Bunga pada tanaman memiliki benang sari dan putih sekaligus. Nah, ini dalam satu bunga punya keduanya. Bunga tersebut dinamakan bunga. Di sini pilihannya sempurna, dualisme, indah, atau sempurna. Jawabannya adalah sempurna. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pembuahan dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Apakah yang dimaksud dengan pembuahan internal? Nah, di sini opsinya ada 4 ya. Kalau ada opsi seperti ini, hampir mirip-mirip, kalian harus teliti ya. Kita baca opsinya satu persatu. Pembuahan internal adalah perkembangan yang terjadi di dalam induknya. Oke, ini katanya perkembangan. Yang berikutnya, pembuahan yang terjadi di dalam induknya. Ini sama-sama di dalam induknya, tapi di sini katanya perkembangan, ini di sini pembuahan. Ingat ya. Terus yang berikutnya, pembuahan yang terjadi di luar induknya. Ini sudah pasti salah ya. Salah ya. Karena internal itu di dalam. Perkembangan yang terjadi di luar induknya. Ini juga salah karena di luar. Jadi tinggal 2. Apa yang dimaksud dengan pembuahan? Berarti katanya yang tepat adalah apa? Perkembangan atau pembuahan? Ya betul, jawabannya adalah pembuahan. Lanjut. Taya, seorang gadis yang cantik jelita. Selain cantik, dia juga rajin membantu ibunya di dapur. Mulai dari memasak, mencuci, mensetrika baju, dan menyapu rumah. Walaupun dia sibuk di rumah, dia tidak lupa berolahraga setiap pagi, sehingga tubuhnya sehat. Selain itu, jika dia juga menerapkan pola hidup bersih setiap habis buang air kecil, dia selalu membersihkan kemaluannya, sehingga tidak ada najis. Kemaluan yang dimilikinya, jeli Taya ini ya, namanya apa? Taya ini laki-laki atau perempuan? Ini di sini ada kata cantik.
perempuannya. Nah, itu namanya apa teman-teman? Testosteron? Bukannya, ini punya laki-laki. Testis? Juga bukan, ini punya laki-laki. Penis? Ini juga bukan, ini punya laki-laki juga. Maaf. Nah, lalu vagina. Nah, inilah atau varium inilah jawabannya. Paham ya? Jadi nama lain dari kemaluan laki-laki itu di sini testosteron, testis atau penis. Testosteron ini adalah di dalamnya namanya apa ya? Hormon. Nah, hormon, maaf ya, hormon. Pembuahan dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Sama ya, seperti tadi pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan, nah ini pembuahan eksternal. Kita cari dulu eksternal berarti yang ada di luar. Ini ada kata di dalam, ini pasti salah. Pembuahan yang terjadi di dalam ini juga salah karena eksternal itu di luar. Nah, di sini terjadi di luar induknya, ini terjadi di luar induknya. Nah, sama di luar induknya, tapi katanya di sini ini pembuahan, ini perkembangan. Yang betul yang mana teman-teman? Pembuahan atau perkembangan? Iya, betul. Jawabannya adalah pembuahan. Kita lanjutkan. Rianti sudah berumur 10 tahun. Dia mulai terlihat cantik dan suka berdandan. Pada usianya yang sekian itu pertanda bahwa dia mulai menginjak remaja, sehingga muncul tanda-tanda pubertas pada dirinya. Berikut ini merupakan tanda-tanda primer. Primer itu utama ya, yang terjadi pada Rianti. Rianti itu wanita cantik ya tadi. Apa tanda primernya? Adalah menstruasi, pinggul membesar, tumbuh bulu ketiak, dada membesar. Yang utama adalah ini teman-teman, menstruasi. Kalau ini pinggul membesar itu sekunder. Terus tumbuh bulu ketiak itu juga sekunder. Dada membesar itu juga sekunder. Yang paling primer itu adalah menstruasi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Allah menciptakan manusia melalui proses yang panjang, mulai dari zigot hingga lahir. Waktu yang diperlukan pun sekitar 9 bulan 10 hari. Zigot dihasilkan dari pertemuan sel kelamin, sel sperma atau laki-laki, dan sel kelamin perempuan atau sel telur, yang disebut dengan pertemuan antara sel sperma dengan sel telur itu namanya apa teman-teman? Penyerbukan. Ini bukan ya, ini pada tumbuhan. Penyiraman ini juga bukan. Peleburan ini juga bukan. Yang betul apa? Pembuahan. Next. Usia Dimas sudah 12 tahun. Pertanda bahwa Dimas akan memasuki masa pubertas, di mana Dimas mempunyai hati dan keinginan yang bergejolak dengan ditandai perubahan primer dan sekunder. Berikut ini tanda-tanda sekunder yang terjadi pada Dimas. Jadi yang ditanya tanda-tanda sekunder, tapi di sini ada kata kecuali, berarti yang primer. Mana teman-teman yang primer? Dada menjadi bidang, ini sekunder. Tumbuh jagon, ini juga sekunder. Tumbuh rambut ketiak, ini juga sekunder. Yang primer adalah mimpi basah atau keluarnya sperma saat tidur. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Allah menakdirkan manusia ada yang lahir, ada yang meninggal dunia. Di saat ini pandemi COVID-19 ini banyak sekali korban berjatuhan. Akan tetapi banyak pula bayi yang lahir ke dunia, sehingga jumlah manusia semakin bertambah. Bertambah banyaknya jumlah manusia di bumi menandakan bahwa manusia mengalami apa? Bertambah banyak. Apa teman-teman? Perniagaan itu perdagangan. Perdagangannya salah berarti. Pertumbuhan itu dari kecil sampai besar itu pertumbuhan. Perkembangan itu juga sama. Jadi yang bertambah banyak itu namanya apa? Perkembang biakan. Ya, ternyata sudah selesai. Itulah tadi pembahasan ulangan pada kemarin, ada minggu kemarin ya teman-teman.
Semoga ini nanti bisa jadi dikeluarkan pada ulangan PTS. Kalian pelajari baik-baik, jangan sampai terjadi kesalahan yang sama. Itu kita akan celaka ya, jatuh pada lubang yang sama, salah pada pertanyaan yang sama. Oke teman-teman, itu saja yang Pak Guru dapat sampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jaga kesehatan. Jangan lupa di like videonya dan absen di kolom komentar ya. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.